selesai, cuma dari sini ada beberapa penjelasan dari paketan kemarin itu sampai sekarang. Waqad akhraja Ahmad wa Ibnu Rahawiyah wa Ibnu Mani, telah mengeluarkan, yakni ini tafsir riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Rahawiyah dan Ibnu Mani wa Abdun ibn Humaid dan Hakim dan Tirmudzi dan Abu Ya'lah dan Ibnu Mundir dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawi dan Hakim dari Ali ibn Abi Thalib qala ala ukhbirukum bi afdali ayah bi kitabillahi, maukah aku kabarkan kepada kalian itu ayat yang paling mempunyai fadilah dalam Al-Quran. Hadatsana biha Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah itu telah berbicara kepada kami tentang ayat itu. Jadi ayat yang paling bi afdali ayat, yang paling mempunyai fadilah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ternyata ayat ini, jadi apa-apa yang menimpa kalian itu tidak ada lain itu yaitu musibah yang dimaksud. Musibah apapun yang menimpa kalian tidak ada lain itu adalah dari hasil perbuatan kalian. Itu pun masih Allah maafkan yang banyak. Inilah ayat yang paling mengandung fadilah. Jadi kita harus sadar betul semua masaib yang menimpa kita itu semua tidak ada lain adalah dari perbuatan kita. Itu pun masih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Wa sa'ufassiruha laka ya Ali, dan aku akan tafsirkan kepadamu wahai Ali, ma asabakum min mardin au hukubatin au bala'in fid dunya. Ya Ali, tidaklah menimpa kamu seperti sakit atau siksaan atau balak di dunia, bima kasabat aidikum, maka itu semua tidak ada lain lantaran perbuatan tangan. Wallahu akrama min ayusna alaikum al-uquba fil akhirah, dan itu adalah Allah memuliakan kepada kamu untuk menimpakan siksaan di akhirat. Jadi Masya Allah, musibah yang menimpa kita itu kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita, lantaran Allah tidak akan nyiksa kita di akhirat. Oleh karena itu kita harus sabar menerima dan iktisab kepada Allah. Wa ma'afallahu anhu fid dunya fallahu akrama min ayyauda ba'da afwihi. Sedangkan apa-apa yang Allah maafkan kamu di dunia, maka Allah itu lebih mulia untuk kamu tidak kembali kepada itu setelah Allah memberi maaf. Jadi setelah Allah memberi maaf, banyak yang kita dimaafkan oleh Allah. Lalu wa akhraja Abdun ibn Humaid, dan telah mengeluarkan Abdun ibn Humaid dan Tirmudzi dari Abi Musa bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, la yusibu addan nuqbah fama fawqaha audunaha illa bidambin, maka tidaklah menimpa seorang hamba itu yakni nuqbah, yaitu kesusahan apa yang di atas itu atau yang lebih rendah daripada itu, melainkan semua itu lantaran dosa. Bama yafullahu anhu aktsar, sedangkan yang dimaafkan oleh Allah itu lebih banyak. Jadi apa yang menimpa kita ya ini dari usaha kita ini, tapi yang dimaafkan banyak. Kalau dituntut semua kita di dunia habis, cuma dimaafkan oleh Allah. Dan apa yang menimpa ini karomah bagi kita untuk dihapus dosa, diangkat derajat. Wa ma asabakum al-ayah. Lalu akhraja Abdun, dan telah mengeluarkan Abdun ibn Humaid dan Ibnu Abi Dunya fil kafarah, dalam kitab al-kafarah, yaitu penghapus dosa ya. Wa Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim dan Hakim dalam sahihnya, dan Baihaqi dalam kitab Asy-Sya'bi, dan dari Imran ibn Husain annahu dakhala alaihi ba'du ashabi, bahwasanya masuk kepadanya sebagian sahabat-sahabatnya, wa kana qad ibtala bi jasadi, dan beliau itu dalam kondisi telah diuji oleh Allah di tubuhnya, dia sakit. Faqala inna lanabtais laka lima narafika, sesungguhnya kami itu lanabtais laka,
merasa seperti kecewa atau putus asa ya dari apa yang menimpa kepadamu yang kita lihat. Qala fala tabtais lima tara, jangan kalian tuh putus asa dengan apa yang kamu lihat. Fa inna ma tara bidambin, maka apa yang kamu lihat itu tidak ada antara dosa. Wa ma yaqullahu anhu aksar, dan yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak. Tsumma tala hadil ayat, kemudian dibacakan ayat ini, wa ma asabakum ila akhir itu. Juga telah mengeluarkan Imam Ahmad an Muawiyah ibn Abi Sufyan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yudihi, tidaklah menimpa seorang muslim di tubuhnya ini, yakni seorang mukmin di tubuhnya ini, dari apa yang mengganggu kepada dia, kukunya sakit kayak apa, udunan, illa kafarallahu anhu bihi min sayyi'ati, melainkan Allah itu menghapuskan orang itu dari kejelekannya, kesandung, kepreset dan sebagainya. Wa akhraja Ibnu Mardawi anil Barra qol, juga begitu Ibnu Mardawi mengeluarkan riwayat dari Barra mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asara qadama wala ihtilaj irqu wala qadasha out illa bima qadamat aidikum wa ma yaqullahu aktsar, dan tidaklah yakni terasa atau asara itu menyentuh kaki ini, wala ikhtilaj, dan tidak juga kecocok uruk, dan juga pula khodas yakni luka karena out, yaitu out itu karena apa ketelusupan atau apa, illa bima, melainkan semua itu lantaran perbuatan kita. Sedangkan yang dimaafkan oleh Allah itu sangat banyak. Dengan kita tahu begini sehingga kita nggak ada penyesalan semua. Kalau kita tertimpa sesuatu, alhamdulillah, atau kita itu tarji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mesuk, bukan ngersuloh, bukan tepuk dada, salah apa aku bi Allah ini. Saya naik koyok-koyok malaikat begitu tidak punya salah kadang-kadang. Salah apa aku bi Allah ini, kok dikenekno dan sebagainya. Tapi ternyata semua yang menimpa kita itu buah daripada tangan kita. Wa akhraja Ibnu Mundhir min tariqi Ata'an Ibni Abbasin di qauli wa yadlalna rawaqida ala dhahri. Ini yang lainnya lagi, yaitu kalau Allah kehendaki, Allah jadikan itu angin itu berhenti sehingga kapal-kapal itu berhenti di atas lautan. Yataharrakna wala yajrina fil bahr, yaitu tidak bergerak, berhenti, tidak berjalan di laut. Lalu juga dari ayyubikhunna wala yuhlikuhunna, yaitu Allah binasakan. An Aisyah qalat dakhaltu alayya Zainab wa indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada tempat saya Zainab, sedangkan di saya lagi ada Rasulullah SAW. Fa'aqbalat alayya fasabatni, lalu ngadep kepada saya dan mencela saya. Faraddaha an-nabi SAW falam tantahi, lalu Rasulullah itu menjawab tapi tidak mau berhenti. Faqala li sabiha, lalu Rasulullah berkata kepada aku, yakni katai dia itu, fasababtuha hatta jaffa rauqiha bi famiha, lalu aku kata-katai dia itu sampai keringlah liurnya di mulutnya. Wawajah Rasulullah SAW yatahallalu sururan, dan muka Rasulullah itu bergembira. Jadi maksudnya ini adalah masalah madu ya, madu, karena Zainab juga istri Rasulullah. Kita masalah apa? Dia masuk ke tempatnya Aisyah dan kebetulan ada Rasulullah di situ. Lalu Zainab mengata-ngatai ya Aisyah, Aisyah diam saja. Lama-lama Rasulullah balas, jadi boleh balas. Lalu dibalas sama Aisyah sampai Zainab itu sudah kering mulutnya, berarti lama yang ngata-ngatai. Lalu Rasulullah terlihat yatahallalu sururan, yaitu muka Rasulullah itu gembira. Berarti tadi itu membalas itu nggak apa-apa, tapi setimpal.
dan telah mengeluarkan Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Mumardawi dari Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah SAW al-mustabani ma qala min syai'in fa'ala al-badi hatta yata'addi al-madlum. Orang yang bertengkar, yang mencela dua orang itu, maka apa yang dikatakan oleh yang pertama itu yang menanggung dosanya sampai yang lainnya melampaui batas. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membacakan wa jazau sayyi'atan mithlaha. Balasan kejelekan itu adalah sama. Lalu dari Mardawi dari Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW idza kana yaumul qiyamah amarallahu munadiyan yunadi. Kalau hari kiamat datang nanti Allah memerintahkan penyeru untuk menyeru ala liyuqima man kana lahu 'alallahi ajr. Hendaklah berdiri orang-orang yang mempunyai pahala di sisi Allah. Fala yakum illa man afa fid dunya. Maka tidak ada yang berani untuk berdiri saat itu kecuali orang yang memberikan banyak maaf di dunia. Masya Allah, ini kelebihan dan kemuliaan orang yang pemaaf itu. Faman afa, lalu Rasulullah membacakan faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberikan maaf dan maafnya membawa kebaikan, pahalanya itu ada pada Allah. Lalu akhraja Baihaqi an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yunadi munadi man kana lahu ajra 'ala Allah falyadkhul jannah marratain. Juga Rasulullah mengatakan nanti ada penyeru di mahsyar itu dua kali menyeru barang siapa yang mempunyai pahala di sisi Allah segera dia itu masuk ke dalam surga. Dua kali itu siaran disampaikan. Fayaqumu man afa'an akhi, maka yang hanya bisa berdiri adalah mereka yang memaafkan kepada saudaranya. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Lalu dibacakan barang siapa yang memaafkan dan maafnya membawa aslah, maka pahalanya bagi Allah. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.